Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana bil Islam wal iman. Alhamdulillah alladzi razaqana ma dzakarna wa ma lam nadhkar. Alhamdulillah ala jami'i ni'amihi allati la tuhsa wa la tu'ad. Alhamdulillah alladzi waffaqana bil amal salih, waffaqana bi dzikrullah, alladzi waffaqana bi tasbih wa istighfar wa takbir wa tahmid wa salah ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga syukur kita menjadikan kita bisa bersyukur kepada Allah lagi. Kemudian setelah kita bersyukur, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkhusyukkan hati kita untuk bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu Allah memberikan makna syukur kepada kita, makna syukur kepada Allah yang sesungguhnya. Alhamdulillah, lisan kita diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga lisan ini pintu pembuka hati kita, agar hati kita yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membuahkan a'dha, yaitu a'dha yaitu tangan, kaki, kepala, namanya a'dha, tangan, kepala, anggota tubuh kita. Semoga dari syukur kita agar lisan kita ya turun dalam hati kita, yang akhirnya menggerakkan anggota kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syuf anggota badan ya. Dan itu telah berjalan ya, tentunya berjalan. Yang pertama kali tentunya Sayyidus Syakirin ya, Sayyidina Nabi Muhammad SAW ya. Nama Nabi Muhammad itu menggambarkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa satu orang yang paling bersyukur kepada Allah, kemudian Allah meletakkan di tempat yang paling tinggi di atas semua yang tinggi. Ya, biqaulillah ta'ala wa minal lail, dan dari sebagian malam, fatahajjad bihi nafilatan laka, maka engkau bangun dan sholat tahajud. Sholat tahajud artinya sholat setelah tidur, di mana tidurnya setelah adzan isya dan bangunnya sebelum adzan subuh atau sebelum masuknya waktu subuh. Itu semuanya namanya apa waktu itu? Waktu tahajud. Walaupun kita tidur jam 8, bangun jam 9, itu sudah termasuk tahajud. Walaupun belum sholat isya kita tidur, sholat isya kita tanpa kita ucapkan usolli fardhu isya ma'a tahajud, seandainya kita yang mengucap usolli fardhu isya, maka al-fuqaha mengatakan tahajud tidak masuk ya.
usolli sunnatul witr rakaatain, kita nggak sebut tahajud, nggak kita sebut ini. Tahajudnya sudah masuk. Ya, kita teruskan wa minal lail, dari minal lail fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka, yakni Rabbun Nabi Muhammad SAW, maqaman mahmuda, tempat yang paling tinggi, yaitu tempat orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Ya, kalau arti harfiahnya mahmud itu terpuji, ya, karena memuji Nabi, memuji Allah, paling banyak, ya, paling meresapi, paling faham tentang yang dipuji, maksudnya Allah Ta'ala, karena melihat pakai mata kepala dan tidak pernah mata hatinya sebentar atau sedetik pun lepas dari memandang Allah dan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Istidlal biqauli Rasul SAW, yanamu aynaya wala tanamu qalbi, mata anak merem, kata Kanjeng Nabi, walakin wala yanamu qalbi abadan, yani nggak pernah hati anak tidur kecuali hati anak itu dari mulai ba'tsah, ada yang bilang qablal ba'tsah, tapi paling kuat setelah kenabian, ya, setelah umur 40, ila akhir hayatihil Mustafa sallallahu alaihi wasallam fid dunya, ingat ya, akhir hayatnya di dunia. Intaqala ila rahmatillah, ya, berpindah dari rahmat Allah. Itu untuk orang yang khusus, ya, orang yang baik kita bilang wafat, orang yang khusus para wali, para nabi kita bilang intiqal ila rahmatillah. Walakin ats-tsabit al-wahid sayyidina Nabi Muhammad qul intiqal ila rafiqil a'la, wahid bas. La sayyidina Musa qal sayyidina Musa intiqal ila rahmat ila rafiqil a'la, enggak. Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Dari itu Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad, maqaman, posisi, tempat, status, pangkat, nggak ada kecuali engkau. Ayyab azaka, aku tempatkan di dunia, di pembatas, ya, alam pembatas itu kuburan, ya, barzakh namanya, di antaranya kubur. Itu mulai pembatas dari dunia. Setelah dunia itu, alam setelah dunia namanya barzakh. Nah, itu pembatas namanya barzakh. Kuburan, apalagi itu, kiamat, mahsyar, sirat dan lain sebagainya, itu akhirat, pokoknya semuanya setelah mati itu juga bisa dibilang akhirat. Maksudnya di mana, di kubur itu juga bisa. Nah, itu pembatasnya namanya barzakh. Ayyab azaka, di semua lini Nabi Muhammad, di semua tempat dan waktu Nabi Muhammad, Allah letakkan pada dirinya maqam, pangkat mahmudah. Mahmudin banyak, mahmudah wahid. Yab'atsaka, kalau yab'atsaku maka bisa para nabi, para rasul, tapi Allah bilangnya apa? Asa rabbuka an yab'atsaka. Tapi kitab al-wahid cuma satu orang atau munfarid, satu khitab dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Esa untuk Nabi Muhammad. Kata, bukan tahajudnya di sini, cuma tahajud sarana agar ente bisa memahami sedikit demi sedikit siapa Nabi Muhammad. Lah, pemahaman ente tentang Nabi Muhammad itu menjadikan ente diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pemahaman tentang Nabi Muhammad tidak ada sama sekali yang sifatnya utuh, apalagi mengurangi. Jadi setiap kita paham satu helai rambut Nabi Muhammad, satu gerakan Nabi Muhammad, kecuali sebelum Allah fahamkan, Allah siapkan untuk mengangkat derajat ente. Paham, ya? Ada pemahaman tentang Nabi Muhammad. Ini yang ngomong Allah di Quran, laqad kana lakum, untuk ente umat Muhammadiyah, umat al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, fi Rasulillah, mahu ala Rasulillah, la, fi, di dalam diri Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah. Nah, sama dengannya apa? Liman kana yarjullah. Jadi nggak bisa, nggak bisa sama sekali umat Nabi Muhammad mencapai Allah kecuali lewat
fi Rasulillah, kecuali lewat fi Rasulillah. Dikuatin lagi dengan ayat lainnya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu menyatakan diri kamu mencintai Allah. La, kata Allah Ta'ala. Ngomong, ente aja langsung ngomong. Fattabi'uni. Enggak fattabi'u Rasulullah. Berarti yang ngomong Allah. Ini kalam Allah diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalamnya kalam ana tetap. Al-kalamillah al-qadim al-azali. Fattabi'uni Rasulullah SAW. Enggak fattabi'ullah, enggak. Enggak, fattabi'uni. Harus taat kepada Nabi apa kepada Allah SWT dulu? Enggak, kepada Nabi dulu dong. Gimana kepada Allah? Hah? Oh, kita tahu Nabi aja nggak bisa kalau nggak lewat pewaris-pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata apa namanya tingginya pangkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dihitop terus sama Allah Taala ya, diajak ngomong yang sifatnya satu orang, kamu seseorang kamu, itu banyak sekali di Al-Quran ya, itu menunjukkan ya ketunggalan Nabi Muhammad. Hanya maksudnya ketunggalan itu hanya satu-satunya makhluk Allah, hanya satu-satunya makhluk Allah. Semuanya yang baik pokoknya hanya satu-satunya, ini pimpinannya. Ya tadi kan, ya apa namanya? Wa minal laili fatahajjat bina filatan laka. Asa rabbuka ayyab asa rabbuka dulu, kaf lagi, hitop lagi. Anyab azaka, dua lagi, hitop lagi, tiga loh. Satu ayat tiga ngomong engkau. Seakan-akan Nabi itu cuma satu dok, Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah Ta'ala mengajak ngomong Nabi Muhammad, seakan ya Nabi lainnya itu nanti dulu. Ustubrek, gue disini. Ini siapa yang ngatur begini? Yang punya Nabi Muhammad ini, yang punya Nabi Adam, yang punya Nabi Musa, jadikan pantas. Kalau ngomong orang lain, ini Rabbu Muhammad yang ngomong. Rabbi Ahmad, Rabbil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma